Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Dalam pelaksanaan Misa Kenaikan Yesus Kristus tahun 2025, Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pengamanan di sekitar Gereja Katedral Jakarta. Dalam pengamanan ini, Polri mengerahkan puluhan personil guna memastikan jalannya misa berlangsung lancar dan hikmat. Pengamanan tersebut mencakup area dalam dan luar gereja katedral. Sebelumnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melaksanakan apel pagi untuk mengecek kesiapsiagaan personel yang akan bertugas di lingkungan gereja katedral. Apel ini dihadiri oleh jajaran personel Polri dari Satuan Samapta serta tim KBR dan Jibom Korps Brimob Polri. Usai apel kesiapsiagaan, personel Jibom Korps Brimob Polri langsung melakukan pemeriksaan dengan melakukan sterilisasi pada setiap sudut gereja katedral, guna memastikan tidak ada bahan berbahaya yang dapat mengancam keselamatan para jemaat di Gereja Katedral Jakarta Selatan. Menanggapi hal tersebut, sejumlah jemaat memberikan respon positif terhadap pengamanan yang telah dilakukan oleh Polri dalam rangka memberikan rasa aman kepada umat Nasrani yang akan melaksanakan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus. Sampai saat ini berjalan dengan lancar, memang pada hari besar ini pasti umatnya lebih banyak ya, tapi semuanya terkendali gitu aja. Pengamanannya juga dari pihak Polri dan yang dari sini juga semua baik gitu aja. Untuk keamanannya so far sangat baik ya, tidak ada halangan dan gangguan dari luar juga. Terima kasih untuk kebersamaannya, untuk penjagaannya, untuk kami umat Katolik yang sedang melakukan misa. Semoga toleransi ini selalu terjalan dengan baik demi keamanan bangsa Indonesia. Terima kasih. Sebagai catatan, misa di Gereja Katedral dibagi menjadi 4 sesi, yaitu pada pukul 8 pagi, 11 siang, 16.30 sore, dan 19 malam. Diperkirakan sebanyak 1.000 hingga 1.300 jemaat akan hadir di setiap sesi, dan Polri siap memberikan pelayanan serta pengamanan terbaik bagi umat Nasrani yang merayakan Hari Kenaikan Isa Al-Masih. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Willy Amanda, Polri TV. Pemirsa, Dirlantas Polda Jabar AKBP Tri Endang Purwanto bersama tim dari Korlantas Polri mengunjungi Desa Wanajaya, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut, dalam rangka penilaian dan peninjauan kampung tertib lalu lintas. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk menumbuhkan kesadaran dan budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat. Dirlantas Polda Jawa Barat berharap Desa Wanajaya dapat menjadi contoh kampung yang aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wadir Lantas Jawa Barat. Hari ini saya bersama tim dari Korlantas Polri melakukan penilaian dan peninjauan kampung tertib lalu lintas. Desa Wanajaya, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut. Bersama Bapak Kepala Desa. Iya. Bisa dijelasin Pak, di sini kondisinya seperti apa sih Pak? Bisa Bapak terinisiasi untuk membuat kampung tertib lalu lintas? Sebelumnya saya punya mimpi tadi dengan salah satu visi misi, yaitu bagaimana saya membuat kampung unggulan. Di kampung unggulan itu otomatis harus terintegrasi antara pelaku masalah pola hidup masyarakat tadi, mulai masyarakat peternak, petani di situ, terus beberapa pendidikan di situ, termasuk pelaku UMKM di situ. Yang akhirnya saya dibuatkan dengan Perdes nomor 4 tahun 2024 kemarin. Di Perdes itu mengatur tentang pengaturan pola hidup masyarakat tadi. Sayang-sayang kita sudah bersih-bersih, tapi ada orang yang membuang sampah seenaknya. Yang akhirnya saya dipasanglah CCTV di situ. Yang CCTV itu mengalur dari beberapa jalur yang ada dan dipasang monitornya di pos kamling. Ini semacam etle nih Pak. Betul, siap. Siap Pak Wadir. Tapi sanksinya apa Pak? Sanksinya salah satunya ketika orang tadi melakukan salah tadi, fotonya ditempel di pos kamling.
Dan foto itu akan hilang ketika orang itu sudah meminta maaf dan tidak akan mengulangi lagi Nah, kejahatan. ini yang dicatat. Sanksi sosial lebih berat daripada sanksi Betul, pidana betul, ya. betul. Dalam hal ini adalah tilang. Nah, terus apa lagi nih Pak yang ada di sini? Salah satunya tadi kalau bicara tentang UMKM Iya. dengan peternakan tadi, mulai dari peternakan sapi, peternakan domba di situ, dengan populasi sapi dan domba saja di sini paling banyak di situ. Di ukuran sapi ada sekitar 1.000 kurang lebihnya di situ. Kadang-kala cerita tentang sapi ada limbah kotorannya juga di situ. Akhirnya tadi ada KWT, Iya. jadi kotoran sapinya menjadi pupuk. Nah, ketika bicara pupuk, otomatis butuh lahan baru di situ, yang akhirnya beberapa dari pupuk tadi dibuatkan lokasi dan beberapa dijual juga di situ. Betul. Ini seperti kita manusia yang dihadapi oleh sebuah masalah. Kalau kita mau belajar dari kesalahan, kita memperbaiki diri, tentunya kita akan bisa menjadi lebih baik. Buktinya, susu yang sudah seharusnya dibuang, Betul. susu murni yang harusnya dibuang, tapi diolah. Betul. Diolahnya dengan cara macam-macam ya Pak ya. Betul, betul. Akhirnya menjadi yogurt. Yogurt ini kalau nggak laku lagi, nanti bisa lagi diolah Pak. Jadi keju. Betul. Nah, jadi hidup ini memang penuh masalah, tapi bagaimana kita mengatasi masalah untuk kita melompat lebih tinggi lagi. Itu filosofinya Pak. Jadi saya lihat luar biasa, visioner sekali Bapak Kepala Desa. Siap, Pak Wadid. Di mana awalnya tadi saya dapat laporan dari Kasubdit bahwa wah kacau lingkungannya, bla bla dan sebagainya. Termasuk juga dari data yang tidak bisa berbohong bahwa ada kecelakaan yang melibatkan warga Betul. desa Wanajaya. Wanajaya ini di Kecamatan Wanajaya. Tetapi berkat dicanangkan kampung tertib lalu lintas menjadi turun. Turun. Bahkan tinggal satu kejadian saja dan itu pun luka ringan. Mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian dan tentunya Bapak, saya atau siapapun yang menjadi pejabat di sini besok kita akan dihisap, kita ringan hisapnya. Amin. Karena kita seorang pemimpin harus mempertanggungjawabkan apa yang menjadi kita bawa Siap. anak buah atau anggota masyarakat ya. Siap. Terima kasih. Luar biasa, salam presisi. Lalu pemirsa, seperti apa awal pembentukan Kampung Tertib Lalu Lintas ini? Kita akan berbincang dengan Kasat Lantas Polres Garut, Polda Jawa Barat Ibtu Aang Andi Suhandi. Selamat sore, Pak. Selamat sore Mas Faisal. Baik, bagaimana awal pembentukan Kampung Tertib Lalu Lintas Desa Wanajaya ini? Baik, kami sampaikan Mas Faisal, sekedar informasi bahwa untuk kampung tertib lalu lintas yang berada di Kabupaten Garut ini merupakan yang kedua. Yang pertama yaitu di daerah Tarogong Kidul, ya, dan itu pun sudah dapat skep daripada Bupati Kabupaten Garut dan kawasan tertib lalu lintas yang di Kampung Kudang, Desa Wanajaya, Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut ini merupakan yang kedua. Awal pembentukan daripada kampung tertib lalu lintas ini, di mana setahun yang lalu bahwa kampung ini merupakan kampung unggulan dari ketahanan pangan, di mana di sana dari mulai pertanian, peternakan, UMKM, dan bahkan di sana sudah terbit Perdes nomor 4 2024 tentang K3. Nah, dari situ kami sering komunikasi dengan kepala desanya, Pak Iip, dan Pak Iip Recording in progress. meminta saran dan masukan kepada kami, khususnya unit Kamsel, Satlantas Polres Garut, untuk menjadikan kampung ini di mana kampung yang terdiri dari 2 RW, kurang lebih 2.110 jiwa yang berada di sana, pingin lebih tertib lagi terkait dengan aturan-aturan lalu lintas. Sehingga kami bersama dengan stakeholder, dengan pemerintah daerah, kami duduk bersama dengan Desa Wanajaya, sehingga alhamdulillah pada tanggal 9 Mei 2025 Bapak Bupati Kabupaten Garut menandatangani SK terkait dengan kawasan tertib lalu lintas yang berada di Kampung Kudang, Desa Wanajaya, Wanaraja Kabupaten Garut ini. Itu Mas Faisal. Baik, lantas seperti apa penilaian yang dilakukan oleh tim dari Korlantas Polri ini, Pak? Alhamdulillah kami sampaikan Mas Faisal bahwa hari Selasa 27 Mei kemarin
kami sangat bangga bahwa dari Korlantas Polri didampingi langsung oleh Bapak Wadirlantas Polda Jabar mengunjungi eh, kampung tertib lalu lintas yang berada di Wanajaya, Kabupaten Garut ini. Beliau meninjau langsung kurang lebih nih 500 meter dari jalur provinsi sampai ke perkampungan di Kampung Kudang ini. Beliau menyaksikan langsung, melihat langsung bagaimana sarana dan prasarana, himbauan-himbauan terkait dengan eh, Kamsel Tibcar Lantas. Beliau mengatakan bahwa selama kunjungan di Polres-Polres lain, alhamdulillah untuk kampung tertib lalu lintas yang berada di Wanajaya ini merupakan kawasan lalu lintas yang jauh lebih baik. Mungkin itu harapan kami bisa menjadi juara dalam penilaian ini, Mas Faisal. Baik, selanjutnya gambaran kesadaran dan budaya tertib berlalu lintas Desa Wanajaya ini seperti apa, Pak? Kami sampaikan bahwa kesadaran daripada masyarakat yang berada di Kampung Kudang ini 2 tahun yang lalu dari desa membuat perdes terkait dengan masalah K3 ya, di mana di sana ada 10 titik kamera. Kalau di kita itu kayak RT lagi Mas Faisal, di mana apabila masyarakat yang membuang sampah sembarangan maka akan dikenakan sanksi sosial berupa fotonya akan dicetak dan ditempel di pos di sana sehingga akan dicabut apabila masyarakat yang membuang sampah sembarangan itu meminta maaf kepada pihak desa setempat. Oleh karena itu, kami berkoordinasi kemarin sudah kami sampaikan ke pemerintah daerah, di sana ada Bapak Sekda, bahwa kawasan ini rencana ke depan akan dijadikan desa wisata dan desa edukasi. Ya, kami berharap bahwa dengan adanya desa ini dapat menciptakan budaya keselamatan berkendara di Kabupaten Garut karena ke depan insya Allah setiap hari Minggu kawasan ini akan dibuka menjadi Car Free Day supaya masyarakat yang datang ke sana bisa kita edukasi terkait dengan aturan-aturan berkeselamatan dalam berlalu lintas. Mas Faisal, itu harapan dari kami. Baik, tentunya Desa Wanajaya ini bisa menjadi contoh kampung yang aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas. Apa pesan untuk pemirsa Pori TV ini, Pak? Baik, kami berpesan kepada masyarakat yang melihat live secara langsung bahwa dari pengalaman yang kami alami ketika berada di kawasan tertib lalu lintas ini di Kampung Unggulan Wanajaya, saya pernah berbincang-bincang dengan anak kecil yang waktu itu habis jajan dari warung. Jadi yang bersangkutan ketika saya tanya untuk membuang sampah itu akan mencari. Jadi tidak tidak sembarangan, bukan karena hanya takut terjepret oleh etle atau foto kamera yang sudah berada di sana, namun mengatakan bahwa kebiasaan dari kecil itu akan dibawa sampai besar nanti, sehingga harapannya kampung ini menjadi contoh bagi kampung-kampung yang lain. Kami dari Satlantas Polres Garut bersama dengan Forkopimda mendukung betul supaya kampung ini menjadikan contoh atau role model bagi desa-desa yang lain, sehingga dengan adanya kampung tertib lalu lintas ini dapat mendidik masyarakat dari awal sehingga masyarakat akan lebih tertib. Dan berdasarkan data yang kami peroleh dari KD setempat semenjak diberlakukannya kawasan ini menjadi kawasan tertib lalu lintas, alhamdulillah warga masyarakat dari 2.110 jiwa yang berada di sana ada penurunan angka kecelakaan yang terjadi, sehingga kami berharap desa-desa yang lain bisa mencontoh, dan kami pun insya Allah ke depan di Kabupaten Garut akan menciptakan kampung tertib lalu lintas yang lain. Dan alhamdulillah sampai sekarang baru ada 2, mudah-mudahan ke depan kita akan menambah lagi. Mas Faisal.
Baik, terima kasih Ibtu Aang Andi Suhandi telah bergabung bersama kami di Polri TV dan salam presisi, Pak. Salam presisi. Pemirsa, Kapolres Batu Polda Jawa Timur AKBP Andi Yuda Pranata menghadiri kegiatan pengukuhan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB yang diselenggarakan di Among Tani, Kota Batu pada hari Rabu 28 Mei 2025. Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Batu mengajak masyarakat Kota Batu untuk terus berpartisipasi aktif, menciptakan situasi Kamtipmas yang aman dan damai. Di sisi lain, dalam menciptakan Kamtipmas yang aman dan damai tersebut juga tentunya menjadi tugas Polri. Kehadiran Polri sangat memberikan perlindungan bagi masyarakat. Situasi aman benar-benar dirasakan seluruh masyarakat hingga hari ini berkat kerja keras Polri. Diharapkan Polri, terutama Polres Batu Polda Jawa Timur, akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dengan tugas melindungi, mengayomi, melayani, dan memberikan keadilan. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat harus tetap menjadi komitmen bagi Polri. Dari tim Humas Polres Batu Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, untuk memastikan ibadah misa Hari Kenaikan Isa Al-Masih pada 29 Mei 2025 ini berjalan lancar, Polri melakukan pengamanan di sekitar area Gereja Santo Yohanes Penginjil Jakarta Selatan. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Sebagai wujud toleransi Polri dan kehadirannya di tengah aktivitas masyarakat, sekaligus bertepatan dengan Hari Kenaikan Isa Al-Masih, sebanyak 7 personel Polsek Metro Kebayoran Baru melakukan pengamanan di sekitar wilayah Gereja Saint Yohanes Penginjil Jakarta Selatan. Pengamanan dilakukan dengan patroli di sekitar area gereja, serta pengaturan lalu lintas di jalan raya sekitar area Jalan Melawai. Pengamanan dilakukan untuk memastikan proses ibadah misa berjalan lancar dan aman tanpa ada gangguan Kamtipmas. Para jemaat yang hadir menyampaikan apresiasi atas upaya Polri dalam melakukan pengamanan dan memastikan para jemaat dapat beribadah dengan tenang. Pengamanan di sekitar gereja ya ikuti aja aturan yang sudah ada dari Polri. Di sini jalan sudah diatur, juga dibantu oleh security. Jadi sebenarnya kalau mengikuti arahan sudah semuanya aman. Pintu-pintu juga terbuka dari kiri maupun kanan sehingga tidak ada traffic untuk hari ini. Iya, standby di pintu utama, Oke, terima kasih untuk Bapak Polri yang mendukung kami, mengamankan kami sehingga kami dapat beribadah dengan aman, nyaman, tertib. Dari tadi jam 9 itu suasana ibadahnya cukup lancar ya. Maksudnya orang-orangnya juga teratur, yang mengarahkan juga teratur, jadi semuanya berjalan dengan lancar. Oke, mungkin mau terima kasih juga kepada pihak kepolisian Polri Indonesia atas kolaborasinya sehingga kami yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini dan mungkin selanjutnya nanti dapat ibadah dengan tenang, dengan syahdu dan gak kepikiran yang aneh-aneh, dan yang pastinya semoga kedepannya juga dipertahankan prestasinya dan menjaga toleransi juga lah. Jadi salut juga buat Polri atas kerja kerasnya di hari libur ini bisa membantu kita yang lagi ibadah dengan lebih syahdu dan tenang aja. Oke. Ibadah misa di Gereja Saint Yohanes Penginjil dibagi ke dalam 5 sesi ibadah yang berjalan sejak pukul 7 pagi dan berlanjut hingga pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Dengan jumlah pengunjung lebih dari 1.000 jemaat per jamnya, Polri melalui Polsek Kebayoran Baru terus melakukan pengamanan dan memastikan seluruh rangkaian ibadah misa berjalan lancar. Dari Jakarta, Atia Numa, Sugeng Priyatno, Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.